Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhtar Husain Hasanuddin, Prodi Teknik Elektro D4 kelas 03. Saya akan mempresentasikan materi jenis dan sumber bahaya listrik. Cekidot. Jenis-jenis bahaya listrik seperti yang ada di samping saya. Kebakaran. Yang pertama, kebakaran. Energi listrik menimbulkan panas, dan apabila panas ini berlebihan mengakibatkan isolasi dari kabel listrik menjadi rusak, yang bahkan akan timbul api yang dapat menjadi kebakaran. Yang kedua, peledakan. Pusat-pusat distribusi listrik seperti di SWGR dan MCC, semua breaker atau kontaktor sudah dirancang untuk dapat mengatasi jika terjadi berlebihan beban ataupun short circuit. Tetapi oleh sesuatu hal dapat terjadi ledakan pada breaker kontaktor ini yang disebabkan oleh cara mengoperasikan yang salah. Yang ketiga, radiasi. Unit-unit pembangkit listrik atau generator atau distribusi listrik tegangan tinggi sudah pasti ada radiasi yang diakibatkan oleh arus industri dan kawat penghantarnya. Sampai saat ini, efek radiasi listrik terhadap sel-sel penting dalam tubuh manusia masih diperdebatkan oleh para pakar kelistrikan apabila berbahaya atau tidak. Yang keempat, kematian. Jika seseorang terkena sengatan arus listrik, maka orang itu hanya mampu bertahan sekitar kurang lebih 3 menit dengan besarnya arus listrik yang mengalir di tubuhnya sebesar 0,10 ampere. Kemudian tidak dapat ditolong lagi atau meninggal. Sumber bahaya seperti yang ada di samping saya juga. Pembebanan lebih, pasokan listrik yang diterima dengan yang dipakai tidak sinkron begitu dengan tegangannya. Sambungan. Yang kedua, sambungan tidak sempurna. Sambungan listrik tidak sesuai dengan prosedur teknis yang benar sehingga arus listrik yang ada dari sambungan. Yang ketiga, perlengkapan tidak sesuai standar. Perlengkapan listrik harus berstandar nasional atau internasional, atau singkatannya SNI atau SI. Yang keempat, pembatasan arus tidak sesuai. Arus yang masuk tidak dibatasi dengan baik oleh perangkat listrik yang tidak sesuai standar. Yang kelima, kebocoran isolasi. Listrik harus diisolasi dengan baik. Contoh sederhananya adalah dengan bungkusan kabel pada tembaga. Apabila ada kerusakan isolasi, maka arus listrik bisa keluar dan membahayakan. Yang terakhir, saluran listrik tegangan tinggi. Saluran tegangan tinggi berpotensi besar terhadap gaya listrik karena menyimpan energi yang besar. Terima kasih, itulah tadi presentasi dari saya. Maaf bila ada salah kata. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.